Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Mari kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk! Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh bahagia Bapa bahwa saat ini Tuhan kami boleh beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Sertai ibadah kami Tuhan, biarkan kami bisa fokus dan mendengarkan apa yang Engkau beritakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Lagunya adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bisa semua? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Nah, selanjutnya adalah kita mau menyanyi sebuah lagu yang kita dulu pernah belajar. Lagunya gini. Sa sa sa, aku bisa. Pernah tahu? Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya.
kita untuk memasuki firman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Oke? Sambil kita menyiapkan Alkitab kita, mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dengan kesungguhan hati, mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita cinta Tuhan. Kita cinta Tuhan sama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di hari Minggu ini? Kalian kembali boleh mengikuti KA Madya pada tanggal 30 Mei hari ini. Sungguh suatu sukacita ya, karena kita bisa bertemu lagi dengan Kak Ditya hari ini. Dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kakak akan memimpin dalam doa, kalian bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari Minggu ini kami boleh kembali mengikuti KA Madya walaupun masih dalam kondisi dan situasi pandemi yang belum usai. Kami hendak mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau berkenan memberkati, membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Kak Ditya yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini agar dapat menyampaikannya dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pada hari Minggu ini tema yang akan menjadi perenungan kita adalah Aku Anak Hebat. Nah, sebelum kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak ada sebuah kuis ya, kuis atau tebak-tebakan. Kita akan menebak 3 tokoh dalam Alkitab yang akan ada petunjuk-petunjuknya. Nanti kakak akan bacakan satu persatu petunjuknya. Kalian bisa menebak dari rumah masing-masing. Yang pertama, aku adalah tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Aku memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Siapakah aku? Sudah ada yang bisa menebak jawabannya?
Kalau belum, kakak kasih satu lagi clue-nya. Aku suka makan belalang dan madu hutan. Siapakah aku? Nah, ada yang sudah tahu jawabannya? Yap, jawabannya adalah Yohanes Pembaptis. Good. Sekarang kita akan lanjutkan dengan tokoh yang kedua ya. Tokoh yang kedua, aku adalah tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Aku adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi suatu ketika Tuhan berkenan menghabisi seluruh kekayaanku. Siapakah aku? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih satu clue lagi ya. Kakak kasih satu petunjuk lagi. Setelah beberapa waktu lamanya, Tuhan memulihkan keadaanku kembali. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari apa yang aku miliki sebelumnya. Siapakah aku? Pasti sudah banyak yang tahu ya. Aku adalah Ayub. Benar. Satu tokoh lagi ya sebelum kita melanjutkan ke pembacaan Alkitab kita. Aku adalah tokoh dalam Perjanjian Lama. Aku adalah seorang gembala yang bertugas untuk menggiring domba. Aku tidak terhitung dalam golongan para nabi. Siapakah aku? Nah, ada yang sudah tahu? Kalau belum, kakak kasih tambahan petunjuknya ya. Selain menggiring domba, aku adalah pemungut buah ara. Siapakah aku? Nah, tokoh yang ketiga ini akan menjadi tokoh yang kita bahas untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Nah, tokoh ini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah huruf A, kemudian diakhiri huruf S. Jadi siapa? Tokoh kita hari ini adalah Amos. Nah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amos pasal 7 ayat 10 sampai 15. Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 15. Kakak akan bacakan, kalian bisa membuka Alkitab kalian masing-masing dan mengikuti pembacaan Alkitab yang kakak bacakan ya. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab inilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk dalam golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Ya, sampai situ pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan sedikit siapa sih tokoh Amos ini, kenapa dia menjadi tokoh yang penting dalam Alkitab. Nah, sesuai dengan bacaan kitab kita tadi, Amos ini adalah seorang yang sederhana. Dia bukan seorang nabi seperti yang dikatakan sendiri. Dia hanyalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara. Nah, tetapi Amos dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Bisa membayangkan kan ya, seorang biasa, seorang yang bukan nabi, yang
anggap seorang nabi yang besar, hanya pemungut buah ara dan peternak domba, dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan suatu pesan yang pasti pesan yang sangat besar ya kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Amos? Yang pertama, tadi kita lihat pekerjaan Amos adalah seorang peternak domba dan juga pemungut buah ara. Namun, ia berani melakukan tugas dari Tuhan Allah untuk menyampaikan kepada bangsa Israel sebuah pesan yang pasti adalah suatu pesan yang besar. Sekalipun di Alkitab tadi kita dilihatkan bahwa Amos mengalami penentangan atau penolakan dari Amasya, seorang imam yang kakak yakin pasti punya reputasi yang besar. Tapi Amos tetap berani dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, apa yang membuat Amos bisa berani untuk terus maju dan menyelesaikan tugasnya? Yang pertama tentu karena Tuhan Allah sendiri yang memilih dan mengutus Amos menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, sehingga ia pada akhirnya dapat menyelesaikan apa yang menjadi firman Tuhan kepadanya. Berikutnya, teladan Amos yang kita bisa pelajari adalah ia adalah seorang yang berani yang bagaimana yang kita bisa kerjakan di dalam kehidupan kita sekarang. Tentu menyelesaikan tugas dan berani menegur jika ada kayak teman yang salah. Kemudian tidak merasa minder karena kita diciptakan sama dengan semua orang. Yang berikutnya juga mau mengingatkan teman jika di masa pandemi sekarang ini ada yang tidak taat dengan protokol kesehatan. Itu juga bisa dilakukan sebagai wujud kita sebagai anak yang berani. Kemudian, meskipun Amos tidak diperhitungkan atau tidak termasuk dalam golongan yang diperhitungkan, Amos membuktikan bahwa Tuhan tidak memandang siapapun yang ia pilih, berasal dari golongan apa, dari mana, ia tetap memilih orang sesuai dengan kehendaknya. Itu membuktikan bahwa semua manusia itu sebenarnya sama di mata Tuhan. Jadi kita tidak perlu merasa minder karena kita diciptakan sama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Berikutnya, dari mana asal keberanian Amos tadi? Kita tadi sudah mempelajari bahwa Amos tidak mendapatkan firman atau perintah dari manusia, melainkan dari Tuhan. Sehingga keberaniannya datang dari Tuhan sendiri. Nah, dia yakin bahwa Tuhan yang sudah mengutusnya akan menolong dia, akan membantu dia untuk menyelesaikan apapun yang menjadi firman Tuhan kepadanya. Dia memiliki kepercayaan diri karena ia ada bersama Tuhan. Nah, apa sih percaya diri untuk kita? Artinya kita bisa memiliki keyakinan dan penerimaan terhadap diri kita. Kita percaya bahwa kita dikasihi Tuhan dengan sama. Sehingga kita tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa takut, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan orang lain. Tuhan bisa memilih siapapun dari golongan manapun, termasuk kita, termasuk kakak, termasuk kalian. Tuhan bisa memilih kita semua. Jadi kita sudah belajar beberapa teladan yang baik dari Amos. Pertama, berani untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita, berani menegur jika ada teman yang salah ataupun tidak taat terhadap mungkin protokol kesehatan yang saat ini kita perlu lakukan. Kemudian percaya diri, percaya bahwa kita diciptakan sama dengan orang lain. Kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, semoga teladan dari Amos tadi bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi seorang yang berani dan percaya diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Mari adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa untuk memohon kepada Tuhan agar kita bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami Engkau ingatkan melalui Amos yang Engkau utus untuk menyampaikan pesan yang penting kepada bangsa Israel. Sekalipun ia seorang yang biasa, sama seperti kami, namun ia mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karenanya kami mohon Kau membantu kami juga untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, seperti yang Engkau lakukan juga kepada Amos. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi dari kakak pelayan firman. Sekarang saatnya kita memberi persembahan dengan hati yang gembira. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, bisa melalui barcode yang ada di layar kalian, atau dititipkan kepada orang tua kalian. Mari kita menyanyikan hati yang gembira adalah obat. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sertai persembahan ini Tuhan. Biarlah menjadi pelebaran kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi kami, sekolah kami Tuhan yang sebentar lagi akan menghadapi kenaikan kelas. Biarlah kami bisa bertanggung jawab Tuhan untuk kewajiban kami sebagai anak, sebagai siswa Tuhan. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, bagi kedua orang tua kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan versi kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan yang membiayai kami sekolah. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan, biarlah mereka tetap sehat, tetap semangat dalam bekerja, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang sedang dilanda virus COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami dijauhkan dari virus-virus ini Tuhan. Dan kami sungguh berharap Tuhan bahwa virus ini segera hilang dari muka bumi ini, dan kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah, di gereja, mau dimanapun juga Tuhan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti semula Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami
kita sudah ada di penghujung ibadah. Sekarang, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Pekerja Kristus yang mulia. Tetapi sebelum itu, kita perlu ingat nih dari firman yang tadi, gimana? Tentang berani. Ya, kita harus berani untuk apa? Membicarakan yang baik, yang benar. Ya, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan ada di sebelah kita. Oke? Mari kita nyanyi Pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, membantuku memenuhi ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, kita sudah selesai untuk ibadah pada minggu hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.